Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah Ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis tentang bahwasannya membaca surat Al-Fatihah di dalam salat itu merupakan rukun. An Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Dari Ubadah ibn Samit, semoga Allah taala meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Makna dari tidak ada salat di sini jamaah, maknanya adalah tidak sah salat. Jadi makna dari tidak ada salat di sini adalah tidak sah salat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis lain, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil Kitab. Tidak sah suatu salat yang dimana di dalamnya tidak dibacakan Fatihatul Kitab atau tidak dibacakan surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Terkait hadis ini ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah keutamaan surat Al-Fatihah. Di dalam hadis ini jamaah terdapat keutamaan surat Al-Fatihah. Sampai-sampai surat Al-Fatihah ini jamaah satu-satunya surat yang dia merupakan rukun sholat. Artinya ketika surat itu tidak dibaca, maka sholatnya tidak apa? Tidak sah. Dan dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Rasulullah Azza wa Jalla di dalam hadis qudsi menamakan surat Al-Fatihah ini dengan sholat. Jadi seakan-akan sholat itu ya surat Al-Fatihah. Jadi sampai-sampai surat Al-Fatihah itu dinamakan dengan apa? Salat. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini. Kata Allah Ta'ala melalui qudsi, aku membagi salat menjadi dua bagian. Aku membagi salat menjadi dua bagian. Maksud dari salat di sini adalah membagi surat Al-Fatihah. Idza qala abdi, apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin hamidani abdi. Jadi ketika seseorang sholat jamaah, kemudian dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin, itu Allah langsung jawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, ketika hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku memujaku. Jadi kita mengatakan Maliki Yaumiddin Majjadani Abdi. Allah Ta'ala langsung menjawab
hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Allah langsung menjawab, hada li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Ini adalah untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Masya Allah jamaah. Jadi setiap kali kita membaca ayat-ayat dari surat Al-Fatihah itu langsung apa? Dijawab sama Allah. Coba bayangkan setiap kali kita membaca Al-Fatihah, kita meresapi dan kita benar-benar meyakini bahwasannya Allah menjawab setiap apa yang kita ucapkan dari ayat-ayat surat Al-Fatihah. Tentunya akan menjadikan kita bisa lebih khusyuk. Jadi kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Allah langsung menjawab, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Kata Allah Ta'ala, ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata Allah Ta'ala, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Luar biasa jamaah. Di dalam hadis ini Allah Ta'ala menamakan surat Al-Fatihah dengan apa? Salat. Jadi ayat pertama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu langsung dijawab oleh Allah pujian kita. Dan itu belum ada permintaan dari kita. Kapan kita minta? Kita minta ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jadi dalam surat ini jamaah, sebelum kita minta kepada Allah jalan yang lurus, kita memuji Allah Ta'ala terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Baru kita minta di ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Oleh karena itu jamaah, hendaknya seorang muslim ketika dia membaca surat Al-Fatihah, terlebih di dalam sholatnya, hendaknya dia benar-benar khusyuk. Dia benar-benar meresapi apa yang dia baca. Dia benar-benar harus meyakini bahwasannya setiap ayat yang dia baca itu langsung dijawab sama Allah. Terlebih ketika dia membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Karena kata para ulama ihdinas siratal mustaqim itu adalah doa terbaik karena terdapat dalam Al-Quran. Kemudian dalam kondisi terbaik, yaitu ketika seseorang apa? Sholat. Nah, ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, itu benar-benar yakini, benar-benar resapi, benar-benar tunjukkan butuh kita akan hidayah kepada jalan yang lurus. Kata para ulama, ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, kita itu minta 3 hal sekaligus. Yang pertama adalah kita minta agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus bagi yang belum mendapatkan jalan yang lurus. Jadi bagi yang belum mendapatkan hidayah, ketika dia minta ihdinas siratal mustaqim, dia minta agar ditunjukkan apa? Hidayah. Ketika orang itu sudah dapat hidayah, ketika dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, dia minta agar hidayahnya ini semakin bertambah. Karena hidayah itu enggak satu level jamaah. Antara satu dengan orang lain itu hidayahnya bertingkat-tingkat. Masih banyak hidayah-hidayah yang belum terbuka untuk kita. Masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita ketahui, masih banyak amalan-amalan yang belum kita lakukan. Sehingga kita minta sama Allah dengan ucapan kita ihdinas siratal mustaqim agar hidayah itu semakin apa? Bertambah. Di antara makna ihdinas siratal mustaqim jamaah adalah kita minta kepada Allah agar kita istiqomah dan wafat di atas hidayah. Jadi ihdinas siratal mustaqim luar biasa jamaah. Bagi yang belum dapat, minta agar dapat hidayah. Bagi yang sudah dapat, minta agar hidayahnya apa? Ditambah. Setelah ditambah, dia minta agar istiqomah, kemudian wafat di atas hidayah tersebut. Wafat di atas siratal mustaqim. Maka ini menunjukkan jamaah betapa agungnya surat Al-Fatihah. Sampai-sampai Allah menamakan surat Al-Fatihah dengan nama apa? Salat, dan dijadikan rukun salat. Dalam artian siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua adalah wujubu qiraati Al-Fatihah fis shalah. Kewajiban membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Bagi siapa Ustadz?
Yang pertama adalah bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Bagi imam dan orang yang sholat sendirian jamaah, maka ulama sepakat bahwasannya membaca surat Al-Fatihah ini hukumnya wajib, bahkan termasuk rukun. Kalau ada imam nggak baca surat Al-Fatihah, atau orang sholat sendirian kok nggak baca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak apa? Sah. Yang sering ditanyakan, Ustadz, lalu bagaimana bagi apa? Makmum. Jadi kalau bagi imam sama orang yang sholat sendirian, kita sepakat wajib membaca surat Al-Fatihah. Yang sering ditanyakan adalah bagaimana makmum. Apakah dia membaca Al-Fatihah atau tidak? Maka dalam hal ini jamaah, perselisihan para ulama panjang sekali dengan dalil-dalil mereka masing-masing yang tidak mungkin saya bahas di sini. Namun saya sampaikan secara umum saja. Pendapat yang pertama mengatakan wajib. Jadi walaupun punya imam, walaupun posisi dia bagi seorang makmum, tetap wajib membaca Al-Fatihah. Tidak peduli sholatnya jahriyah maupun sholatnya sirriyah. Jahriyah itu sholat apa? Maghrib, isya, subuh. Maupun sholatnya sirriyah, duhur dan asar. Wajib baca Al-Fatihah. Wajib di sini maksudnya jamaah, wajib bagi yang waktunya mencukupi. Artinya ketika seseorang datang, imamnya sudah rukuk, ya sudah langsung rukuk, membaca at-takbir, kemudian rukuk, dan tidak perlu baca Al-Fatihah. Karena waktunya nggak cukup. Atau ketika seorang datang, imamnya sudah mau selesai membaca suratan. Maka baca Al-Fatihah secukupnya. Ketika imam rukuk, ya ikut rukuk. Ini yang pendapat yang pertama jamaah. Wajib baca Al-Fatihah, baik sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Pendapat kedua adalah tidak wajib. Baik sholat sirriyah maupun sholat jahriyah. Mau sholatnya itu dengan imamnya membaca dengan suara keras maupun imam baca suara lirih, maka tidak wajib membaca. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, dan ini pendapat yang saya condong kepadanya jamaah, bahwasannya membaca Al-Fatihah ini wajib bagi makmum dalam sholat sirriyah. Dalam sholat yang imamnya ini tidak mengeraskan bacaan. Adapun dalam sholat jahriyah, sholat yang dimana imamnya mengeraskan bacaan, maka tidak wajib. Ini pendapat yang saya pilih. Kenapa? Menggabungkan antara banyaknya dalil yang menjelaskan hal ini. Nabi SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi siapa yang membaca Al-Fatihah. Jadi secara umum, sholat apa saja, mau sirriyah atau jahriyah, harus baca Al-Fatihah. Tapi ada dalil lain, di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 204. Kata Allah Ta'ala, wa idha quri al-Qur'anu fastami'u lahu. Wa ansitu, kalau dibacakan Al-Quran, dengarkan dan diam. Dan kata Al-Imam Ahmad, ulama sepakat ayat ini turun berkaitan dengan sholat. Makanya kalau imam baca surat, kita disuruh apa? Diam dan disuruh apa? Mendengarkan. Fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan dan diam. Karena ada surat ini jamaah, berarti kalau seandainya imamnya bacanya suaranya keras, kita dengar, maka kita apa? Diam dan mendengarkan. Kita mendengarkan dan kita diam. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, maka dengarkanlah dan diam. Berarti kalau seandainya kita dengar bacaan imam, maka kewajiban kita apa? Mendengarkan dan diam. Tapi kalau kita enggak mendengar, maka kewajiban kita adalah membaca surat Al-Fatihah. Wallahu alam, ini pendapat yang saya pilih. Jadi kalau untuk sholat sirriyah, duhur, asar, maka membaca, wajib baca bagi makmum. Tapi untuk sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh, maka kewajiban kita adalah mendengarkan dan diam. Namun, bagi siapa yang mau hati-hati,
maka silahkan membaca surat Al-Fatihah. Dan saya sendiri pun kadang hati-hati ikut baca. Jadi mau hati-hati, silahkan walaupun di sholat jahriyah, sholat maghrib, isya, subuh, yang mau baca silahkan. Ini dalam rangka apa? Hati-hati. Kapan bacanya Ustadz? Kata para ulama, bacanya adalah ketika imam selesai dari surat Al-Fatihah. Jadi ketika imam sudah selesai, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Sebagian imam diam. Nah, waktu diamnya imam ini dimanfaatkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Ini waktu pertama. Waktu yang kedua adalah kalau imamnya tidak diam setelah Al-Fatihah, maka bacanya adalah ketika imam baca surat setelah Al-Fatihah. Contohnya setelah surat Al-Fatihah, imam baca surat Al-Zalzalah. Maka ketika imam baca surat Al-Zalzalah, kita sebagai makmum baca surat apa? Al-Fatihah. Jadi wallahu a'lam, bagi siapa yang mau hati-hati, silahkan membaca surat Al-Fatihah setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.